Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apa kabarnya? Doa kami kita selalu sehat dan selalu penuh berkat dari Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online Science Church Conference. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Itu artinya kita mempunyai tema yang baru dan semangat yang baru. Tema kita di bulan September kali ini adalah relevan, yang merupakan salah satu nilai dari gereja Science Church Conference. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang selalu kekal, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita percaya dalam memberitakan firman Tuhan, isinya akan tetap sama, tetapi metode dapat berubah seiring berjalannya waktu agar tetap relevan, sehingga kabar baik dapat selalu diterima oleh banyak orang. Sekarang mari kita satukan hati untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Zion Church, are you ready to praise God? Mari kita bangkit berdiri, bersuka cita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Boleh goyang ke kiri, boleh goyang ke kanan. Nikmati sukacita di dalam Tuhan, dalam ucapan syukur. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya, Tuhan kau baik. Haleluya. Menari bersuka cita bagi Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Bahwasanya Tuhan itu setia dan kasih setianya untuk selama-lamanya.
janjinya pasti digenapi dalam hidup setiap kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa tinggal diam di hadirat-Mu, dan kami bisa merasakan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami juga mau bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok doa dari saudara kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa ada buat kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya buat saudara kami yang membutuhkan hikmat dalam mengelola proyeknya. Agar Engkau yang sertai, Engkau yang berikan hikmat daripada Engkau saja, sehingga proyeknya juga bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sampai dengan selesainya. Buat saudara kami juga yang sedang dalam persiapan pemberkatan nikah, agar Engkau yang tuntun langkah mereka Tuhan dalam masa persiapan ini, agar mereka juga bisa bersatu hati, mengandalkan Engkau Tuhan, sampai dengan nanti proses pemberkatan nikahnya berjalan dengan lancar. Buat juga yang berdoa untuk kesehatan keluarganya, kami percaya Tuhan, Engkau yang tuntun keluarga ini Tuhan, mulai dari orang tuanya, saudara-saudaranya, anaknya, semuanya Tuhan, agar mereka semuanya juga sehat sepanjang masa. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang berkati Indonesia Tuhan. Engkau yang tuntun para pemimpinnya. Mulai dari yang presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, dan semua pemimpin lain. Untuk bisa bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Engkau yang melawat Indonesia Tuhan. Agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau yang pulihkan juga Indonesia dari pandemi ini. Di saat yang bersamaan ya Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu kepada saudara kami yang hasil tes swab-nya non-reaktif. Yes Tuhan. Dan berdoa juga untuk kebaikan-Mu atas saudara kami yang mendapatkan panggilan interview lanjutan, agar melalui dia juga Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan dan dia bisa menjadi alat terang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita baca dulu ayat renungan minggu ini yang diambil dari Mazmur 139 ayat 4. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan baca bersama. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dia Tuhan kita yang Maha Tahu. Semoga ayat renungan ini bisa menguatkan kita dan senantiasa percaya hanya kepada Dia. Mari kita angkat pujian ini. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Baik, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Saya percaya bahwa di bulan September, di minggu yang pertama ini, merupakan minggu yang diberkati senantiasa buat kita. Dan saya percaya bahwa sepanjang bulan September kita akan lebih diberkati lagi daripada bulan sebelumnya. Dan di sepanjang bulan September ini kita tentunya akan membahas tema yang baru. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita terlebih dahulu masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan hari Minggu ini kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati hari Minggu yang pertama di bulan September. Maka kami memulainya untuk bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh mengalami lawatan, boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan kami mengimani apa yang kami percaya di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan genapi bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus pimpin setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di lokasi atau kota atau negara yang berbeda sekalipun. Kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan tidak terbatas, dan Engkau tetap sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara, dikatakan begini, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Pengkhotbah 5 pada ayatnya yang ketiga. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang menjanjikan kepastian bagi setiap kita. Nah, oleh sebab itu saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, kita yang berpegang pada janji kita di hadapan Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa orang-orang yang pegang teguh janji di hadapan Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Baik, mari kita angkat rotinya terlebih dahulu. Kita mau makan roti dan minum anggur dan darah Yesus. Kita mengimani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Sama-sama katakan dengan saya dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala penyakit, kami menang atas virus, bahkan COVID-19 tidak berkuasa atas keluarga kami. Maka kami dipagari, diberkati senantiasa, kemanapun kami berada melangkah, bahkan usia kami diperpanjang. Tuhan yang menjaminkan umur yang panjang bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur ini, bersama-sama kita mau mengatakan ini menjadi darah Yesus. Mari katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada bersama dengan keluarga kami. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengimani apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan pasti buat kami berhasil. Bahkan kami menang atas segala penyakit apapun. Berkuasa atas setan-setan, menginjak ular dan kalajengking. Kami mengimani bulan September ini bulan yang diberkati. Apapun yang telah kami doakan, apapun yang kami rindukan di dalam Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan genapi pasti berhasil. Dan kami meraih berkat, yaitu lebih daripada berkat-berkat terdahulu yang tertinggi yang pernah kami raih. Kami dijaminkan berkat yang berlimpah di dalam kemuliaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat sakramen minyak. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes yang punya kuasa mengusir setan, setiap oles yang punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami. Maka mulai hari ini dimanapun kami berada melangkah, segala kuasa gelap, roh jahat tidak berkuasa bagi hidup kami. Bahkan kami menolak segala bentuk setan-setan, dan kami diberkati. Apa yang kami pegang, usahakan kerjakan juga dibuat Tuhan pasti berhasil. Keluarga kami semua diproteksi, kami semua aman terpagari sesuai Mazmur 91. Perlindungan Tuhan selalu ada bersama kami dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh oleskan di atas kepala saudara dan imani bahwa segala yang terbaik
Itu yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, saya senang pada hari Minggu ini, di minggu yang pertama tentunya di bulan September, saya bisa menjumpai saudara kembali. Dan saya meyakini bahwa di bulan September ini, kalau kita boleh ada di bulan ini, itu semata karena perkenanan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Untuk itu, mari masuki September ini dengan ceria, kita masuki September ini dengan sukacita, kita masuki September ini dengan kebahagiaan, kita masuki bulan September ini, dan kita yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menyertai Anda dan saya. Nah, untuk itu di sepanjang bulan September ini, kita sudah masuk di dalam tema yang baru kembali, yaitu tema kita sedang membahas nilai-nilai yang ada di Gereja Zion Church of Christ. Dan tema kita di bulan September berbicara mengenai relevan. Ya, kita berbicara mengenai sesuatu yang relevan, sesuatu yang nyambung. Ya kan, sesuatu yang sesuai dengan zaman di mana kita berada. Nah, saya meyakini bahwa Alkitab kita atau firman Tuhan tidak pernah berubah, itu tetap sama. Tetapi metode dalam menyampaikannya bisa kita ubah, bisa kita sesuaikan dengan zaman, di mana esensi firman Tuhan itu sendiri tidak pernah berubah. Nah, oleh sebab itu, hari ini, di minggu yang pertama, judul khotbah yang saya bawakan, itu saudara boleh catat, adalah tentang perubahan. Ya, saya akan berbicara mengenai perubahan. Karena bicara mengenai hal-hal yang relevan tidak terlepas dari yang namanya perubahan. Dan perubahan ini adalah satu-satunya hal yang konstan, satu-satunya hal yang terus-menerus terjadi di dalam perkembangan, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Makanya perubahan, saudara, segala sesuatunya pasti berubah di dalam dunia. Dari kita lahir ke dalam dunia, mulai dari kita benih di dalam kandungan orang tua kita, itu terus menjadi janin, lalu lahir sebagai bayi. Dalam perkembangan waktu kita juga berubah menjadi seorang anak kecil, dan semakin hari semakin terus bertumbuh menjadi dewasa, serta semakin banyak kemampuan. Ya, dalam perjalanan kehidupan setiap orang pasti akan berhadapan, yaitu dengan situasi perubahan. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa yang namanya menghindari situasi perubahan ini. Melainkan kita harusnya bersikap atau bersiap serta mau untuk bekerja sama dengan perubahan tersebut. Bukan untuk dihindari, tapi untuk bekerja sama. Nah, memang tidak mudah dalam menghadapi yang namanya perubahan. Seringkali seseorang tidak merasa aman pada waktu ditantang untuk membuat suatu perubahan di dalam kehidupannya. Karena hanya akan ada dua sikap sebenarnya yang terjadi pada waktu kita berhadapan dengan perubahan. Sikap yang pertama yaitu ketika kita mau bekerja sama atau kita mau berubah, maka yang terjadi adalah perubahan tersebut membuat kita mengalami level up, membuat kita mengalami tingkat yang lebih maju lagi. Itu yang akan terjadi. Dan hal yang kedua, ketika kita yaitu nggak mau berubah, maka kita akan dipaksa oleh perubahan. Itu dia. Kalau yang pertama dia bekerja sama dengan perubahan, kalau yang kedua dia dipaksa oleh perubahan. Dan bila mana dipaksa oleh perubahan, biasanya akan membutuhkan biaya atau kos yang cukup tinggi. Ini contoh soal, misalkan ada seorang pernah bercerita bahwa dia ketemu dengan temannya. Dan temannya dia bilang, "Bro, berhentilah ngerokok seperti itu. Rokok itu tidak akan membuat kamu sehat, justru memperpendek umur kamu." Tapi teman yang dikasih tahu bilang, "Ya, umur mah di tangan Tuhan, bro. Kalau mau hidup mah hiduplah," gitu kan. Kalau mati ya udah memang umurnya dan segala macam. Tapi tuh kakek gua tuh ngerokok sampai hari ini masih hidup aja tuh, katanya gitu. Berarti kan rokok nggak ngejamin orang pendek umurnya. Nah, karena dia sudah berbicara seperti itu, ya udah mau bilang apa? Dia punya pendapat bahwa kakeknya panjang umur, biarpun ngerokok. 5 tahun kemudian, setelah nggak ketemu, begitu ketemu orang ini yang merokok ini udah kurus badannya. Lalu ketemu, ditanya dong sama temennya yang pernah nasihatin untuk berhenti ngerokok. "Kamu kenapa jadi kurus begini?" Tanya gitu kan. Terus dia jawab, "Wah, kamu nggak tahu, saya hampir mati loh," katanya gitu. "Kenapa?" "Iya, waduh, ternyata rokok itu jahat ya," kata dia gitu. "Saya udah kena sakit jantung nih,
udah pasang ring sampai 2 katanya. Jadi saya udah benar-benar sadar katanya. Lalu temen ini nanya, lu masih ngerokok nggak? Udah enggak lah, udah berhenti, udah tobat gue katanya gitu. Gue pengen panjang umur katanya gitu. Lihat ya, dia berubah sih. Dia berubah, yang tadinya merokok, tidak merokok lagi. Tapi, perubahannya dia bukan karena dia bekerja sama dengan perubahan. Tapi perubahannya karena dipaksa oleh perubahan. Tadi saya katakan, kalau dipaksa oleh perubahan, ada cost-nya. Cost-nya cukup tinggi. Dan itu terjadi, dia harus pasang ring sampai 2. Nah, saudara dikasih Tuhan juga demikian kalau orang, artinya, mau bekerja sama dengan perubahan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang mengalami kemajuan. Nah, dahulu, kalau sekarang kita berbicara ibadah hari ini, kita ibadah secara online sekarang. Ya kan, semua gereja sekarang ibadah online. Dahulu ibadah online belum menjadi suatu kebutuhan penting oleh gereja. Ya kan? Meeting secara online, bahkan sekolah juga sekarang secara online, itu bukanlah suatu keharusan sebenarnya, dulu. Tetapi, semenjak pandemi ini, perhatiin baik deh, ya kan? Semuanya sekarang, ya kan, harus bisa menggunakan gadget agar dapat mengikuti ibadah, meeting, sekolah, segala kegiatan yang sifatnya berkumpul, bahkan termasuk saudara, resepsi pernikahan sekarang pun dilakukan secara online, ya kan? Semua mengalami perubahan. Dan sekarang ini, semua gereja rata-rata juga menyajikan ibadah secara online dengan konten-konten yang menarik tentunya dalam durasi ibadah yang dipadatkan agar setiap jemaat yang mengikuti ibadah tersebut tidak menjadi bosan. Nah, kami juga sekarang terus mengembangkan proyek digital yang terus-menerus di-upgrade dari waktu ke waktu untuk menyajikan yang lebih baik lagi. Nah, karena itu saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dunialah yang terus berubah. Oleh sebab itu, gereja harus dapat menjawab kebutuhan, yaitu dengan terus mengembangkan kemampuan dalam membawa pesan-pesan Kristus yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Sehingga setiap umat Tuhan mendapatkan pembekalan agar mereka dapat mengalami kemajuan. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita melihat kisah ini di dalam Matius pada pasal 14. Kita lihat dulu. Matius pada pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Oke. Perikop ini juga diceritakan pada 2 kitab Injil yang lain, yaitu di dalam Markus pada pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 dan Yohanes pada pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, saya mau mengajak saudara dari Matius pada pasal 14 ini sampai mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, saudara, kalau Anda baca kitab Injil Matius, di situ memang menarik cara Matius menuliskan dan menjelaskan tentang Yesus, jauh lebih mengutamakan tentang kealahannya Yesus. Makanya kalau saudara baca Injil Matius, saudara akan menjumpai bahwa Matius lebih menekankan kepada orang-orang Yahudi, karena memang Injil Matius ini lebih penekanannya kepada orang-orang Yahudi, untuk mereka tahu bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, dialah yang harus disembah.
Seperti itu dalam penjelasan di dalam Injil Matius. Nah, saya tidak berbahas mengenai hal itu, saya cuman sebagai pembukaan sedikit saja mengenai Injil Matius ini, saudara. Nah, yang saya mau ajak saudara dari perikop ini, yang saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, tentunya semangat dan keyakinan murid-murid itu pastinya menjadi lebih berapi-api. Mereka melihat bagaimana gurunya membuat mujizat, bagaimana dengan bekal yang sedikit mereka melihat gurunya bisa memberi makan 5.000 orang, itu baru laki-laki saja, belum termasuk yang wanita, belum termasuk yang anak-anak kecil. Itu luar biasa yang dikerjakan Yesus. Nah, Yesus tidak mau iman murid-murid terganggu. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh bujukan dan hasutan orang banyak yang sangat mengagumi Yesus. Karena Yesus tahu bahwa orang banyak ini pengen menjadikan Yesus menjadi raja untuk menggantikan, yaitu kerajaan Romawi. Nah, Yesus nggak mau murid-muridnya terganggu dengan pendapat daripada orang banyak ini. Oleh sebab itulah Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat terlebih dahulu, naiklah ke dalam perahu, nanti biarlah saya sendiri, kata Yesus, yang akan menyuruh orang banyak itu pulang. Sebenarnya kan alangkah lebih baik Yesus dibantu dengan 12 muridnya untuk membubarkan kerumunan orang banyak itu. Tetapi Yesus justru menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan. Dan dialah yang menyuruh orang-orang banyak itu untuk mereka pada pulang. Nah, pada waktu murid-murid sedang menyeberang danau tersebut, perikop ini menceritakan terjadilah badai yang mengancam nyawa mereka. Nah, semua orang yang ada di perahu itu bukan orang biasa, melainkan para nelayan yang handal sebenarnya. Tetapi kondisi yang terjadi sangat menakutkan bagi mereka. Dan semuanya mengharapkan dalam kondisi seperti itu, mereka mengharapkan adanya perubahan. Nah, bayangkan mereka baru saja melihat mujizat. Mereka baru saja melihat mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan modal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi begitu mereka bertemu dengan badai, yang terjadi adalah mendadak-dadak mereka melupakan keajaiban yang Yesus telah kerjakan. Inilah yang dikatakan oleh Injil Markus, bahwa Markus menuliskan bahwa mereka ini, hati mereka tetap degil, dikatakan demikian oleh Injil Markus. Nah, Yesus melihat keadaan hidup mereka di tengah danau tersebut. Nah, ketika Yesus menghampiri mereka, dituliskan bahwa Markus menuliskan Yesus berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Nah, apa tujuannya Yesus jalan di atas air lalu hendak melewati mereka? Tujuan daripada Yesus agar mereka menyadari bahwa itu adalah momen di mana Allah menampakkan diri secara mencolok dan selama beberapa waktu di muka bumi kepada seseorang pilihannya atau sekelompok orang dengan maksud menyampaikan suatu pesan bahwa dia sedang mengungkapkan hadirat dan kuasa ilahinya. Dengan kata lain, hanya Tuhanlah yang mampu melakukan hal tersebut. Contoh soal, misalkan pada waktu Musa ingin melihat wajahnya Tuhan. Musa ditaruh di lekukannya gunung, lalu Musa dikatakan akan melihat bagian belakangku saja. Demikian pula pada waktu Elia disuruh keluar dari tempat persembunyiannya. Tuhan menunjukkan kehadirannya juga dengan berbagai macam pertanda-pertanda semuanya. Lalu juga bagaimana Musa juga dijumpai misalkan dengan api yang membakar, yang tidak api yang menyala di semak yang terbakar seolah-olah tapi tidak terbakar, tapi semaknya menyala. Itu merupakan bukti momen di mana Tuhan tampil, Tuhan hadir. Nah, seharusnya murid-murid bisa menangkap bahwa yang berjalan di atas air itu cuma Tuhan mereka. Artinya cuma guru mereka, cuma Yesus. Tapi mereka malahan ketakutan. Padahal Ayub 9 pada ayat yang ke-8 dikatakan, dia yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Hanya Yesus yang bisa melakukan hal tersebut sebenarnya. Nah, Yesus berharap pada waktu Yesus melintas di atas lautan itu, mereka akan memanggilnya, tetapi sebaliknya, malahan mereka berteriak-teriak bahwa itu adalah hantu. Nah, seringkali, saudara, masalah dan badai persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, seringkali mengaburkan ingatan kita akan segala yang Tuhan sudah kerjakan, akan segala mujizat yang sudah pernah terjadi.
Saya tahu hari-hari ini kita semua menghadapi tantangan tentunya. Di tahun 2020 ini, kita semua orang secara global, semua menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tetapi seringkali, banyak kali kalau saya jumpai orang lebih banyak membicarakan ketakutan mereka, lebih banyak membicarakan tentang masalah dan pergumulan yang ada di tahun 2020 ini, tanpa mereka coba mengingat kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan di sepanjang kehidupan mereka sebelum tahun 2020. Kita lebih cenderung ngomongin tentang ketakutan-ketakutan terus. Takut inilah, takut itu, dan segala macam. Nah, seringkali ketakutan-ketakutan kita lah yang justru membuat kita menjadi bingung. Dan justru itulah kita mengalami kesusahan yang sangat berat. Sebenarnya karena ketakutan-ketakutan kita. Nah, biasanya, saudara, saya kasih tahu sama saudara, ketika kita mau berubah, kita mau menanggalkan konsep-konsep yang salah tadi, biasanya pada waktu kita mau melakukan perubahan, kita akan berhadapan dengan berbagai resiko. Tetapi justru dengan demikian, pada waktu kita mau berhadapan dengan resiko, pada waktu kita bersepakat untuk masuk di dalam yang namanya perubahan, kita bisa menjumpai berbagai kemampuan yang hebat di dalam diri kita. Itu akan muncul ke permukaan. Artinya begini, kita mau terus belajar agar kita dapat mengalami yang namanya pertumbuhan. Kehidupan kekristenan harusnya mengalami pertumbuhan. Ya, itu yang Tuhan rindukan untuk kita mengalami di dalam hidup ini. Oleh sebab itu saya percaya bahwa perubahan semua orang akan mengalaminya. Saya berharap kita bukan menjadi orang yang dipaksa untuk berubah. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan perubahan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita ketahui tentang perubahan ini? Apa-apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama, catat baik bahwa perubahan terjadi pada saat kita aktif mendengarkan arahan. Ya, perubahan tidak bisa terjadi kalau kita tidak aktif mendengarkan arahan. Tetapi perubahan terjadi pada saat kita aktif mendengarkan arahan. Dalam Matius pada pasalnya yang ke-14, pada ayatnya yang ke-22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Murid-murid, saudara, saya sudah katakan, mereka adalah para nelayan. Mereka paham situasi yang ada di danau tersebut. Nah, murid-murid sebenarnya sungkan untuk naik ke perahu pada waktu disuruh oleh Yesus. Untuk disuruh pergi menyeberang duluan. Kenapa demikian? Karena mereka dapat menduga bahwa akan adanya badai. Oke, karena mereka adalah para nelayan tentunya paham tentang hal itu. Tetapi karena gurunya yang memerintahkan mereka, akhirnya mereka taat. Naik juga ke dalam perahu tersebut. Mereka ikuti saja karena memang gurunya minta. Itu sama dengan peristiwanya Petrus, di mana dia semalaman dengan teman-temannya tidak mendapatkan ikan. Lalu ketika merapat di pinggir pantai, ya kan, Yesus naik dan Yesus memerintahkan untuk menebarkan jalannya di siang hari. Petrus beralasan bahwa nggak mungkin ada ikan di siang hari begini. Tetapi karena Tuhan, Engkau yang memerintahkannya, ya aku lakukan deh. Dan apa yang terjadi? Terjadilah mujizat, terjadi perubahan. Yang tadinya jala kosong, berubah menjadi penuh luar biasa. Dan mendapatkan ikan yang berkelimpahan. Jadi, dari pengalaman itu, mereka berpikir karena guru mereka yang menyuruh, sudah, naik saja. Mereka menyeberang untuk menyeberangi danau tersebut. Nah, saudara, kita tidak akan pernah mengalami kemajuan seandainya kita tidak mau dengar-dengaran atau taat dengan perkataan Tuhan. Catat dulu baik. Saya banyak jumpai orang-orang yang hidupnya susah payah. Kenapa? Sebenarnya segampang. Mereka asal mau dengar-dengaran dengan perkataan Tuhan. Tapi lebih banyak kita mendengar orang-orang lain yang berbicara. Kita lebih banyak mendengar apa yang dunia katakan. Seandainya kita mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran dengan perkataan Tuhan, saya yakin dan percaya pertumbuhan terjadi, kita akan mengalami yang namanya kemajuan. Haleluya. Nah, di sini juga kita perlu belajar bahwa ketaatan yang kita mau ikuti dari Tuhan itu bukanlah jaminan bahwa kita akan terbebas dari mara bahaya. Mentang-mentang kita sudah taat bukan berarti kita terbebas dari mara bahaya. Namun, ketika badai menyita seluruh perhatian seperti keadaan murid-murid tadi, Yesus memutuskan itulah saatnya untuk kita mengenali lebih jauh siapa Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita mampu
mengendalikan segala situasi sekalipun itu tampak berat dalam pemandangan kita. Ya. Nah, saudara lihat baik. Yesus bisa berjalan di tengah badai yang begitu hebatnya. Tidak menghalangi dia untuk bisa berjalan di atas air tersebut. Meskipun angin yang bertiup kencang, suara yang hingar-bingar, deburan ombak dan segala macam, itu tidak pernah menghalangi. Artinya ketika kita di dalam kondisi yang payah sekalipun, kondisi yang terberat sekalipun, justru Tuhan mau tunjukkan kepada Anda dan saya untuk kita bisa mengenali Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, luar biasa. Kalau kita mendapatkan pertolongan dalam kondisi yang baik-baik saja, ya cuman biasa-biasa saja. Tetapi justru di dalam masa-masa seperti ini, kita berharap berlutut, memandang Tuhan setiap hari, kita berseru, berdoa dan segala macam. Dalam masa-masa terjepit sekalipun, ada pertolongan yang terjadi. Itulah yang Tuhan mau tunjukkan sama kita, bahwa Dia Tuhan yang mampu mengendalikan segala situasi, walaupun situasi yang berat dan paling gelap sekalipun. Haleluya. Seringkali yang menjadi persoalan kenapa kita mengalami kebimbangan dan ketakutan, karena cara pandang kita lah yang menghalangi untuk mujizat Tuhan terjadi atas kita. Oleh sebab itu kita perlu merubah cara pandang kita. Karena ini catat baik bahwa mujizat itu bukanlah pada caranya, melainkan pada bagian untuk percaya dan kita mau taat kepada perkataan Tuhan. Itu yang penting sebenarnya. Oleh sebab itu Roma 12 pada ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini hal yang pertama, bahwa perubahan terjadi pada waktu kita aktif untuk mendengarkan arahan. Jadi mari kita belajar untuk mau dengar-dengaran dengan arahannya Tuhan. Kita mau belajar untuk lihat firman Tuhan lagi. Dengar firman Tuhannya. Saya yakin dan percaya itu akan menjadi penuntunan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, perubahan terjadi pada saat kita mengenali panggilan Tuhan. Nah, ini yang penting. Perubahan akan terjadi pada waktu kita mengenali panggilannya Tuhan. Nah, tentunya kita yang sejak kecil Kristen sudah sering ya dengar perkataan firman Tuhan. Ya, bahkan hari-hari ini mudah sekali orang untuk dengar firman Tuhan. Melalui media, gadget, dan segala macam. Kita semua bisa mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Amat mudah lah zaman sekarang untuk dengar firman Tuhan. Oke. Tetapi tahukah Anda bahwa untuk kita dapat merasakan perubahan, itu juga dibutuhkan yang namanya kepekaan untuk mengenali panggilan daripada Tuhan. Saya akan coba tekankan mengenai hal ini. Nah, coba kita lihat buka di dalam Matius pada pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, meresponi panggilan Tuhan itu bukan hanya membutuhkan keberanian saja. Ya, tetapi juga dibutuhkan hikmat untuk mengenali panggilan tersebut. Saya menjadi seorang gembala hari ini, itu adalah panggilan. Anda harus paham ini, bahwa panggilan itu, saudara, bukan dipilih. Artinya, panggilan bukan kita yang memilih. Panggilan itu Tuhan yang memberikannya buat kita. Nanti saya akan berbahas mengenai ini di minggu-minggu selanjutnya mengenai panggilan. Tapi setidaknya, saya coba mengajak saudara untuk melihat ini terlebih dahulu, bahwa kita butuh meresponi panggilan Tuhan. Dan meresponi panggilan Tuhan, tadi saya katakan, itu bukan hanya perlu keberanian, tapi ada hikmat untuk mengerti akan panggilan itu. Ada sebuah tulisan dari Martin Buber dikatakan begini, hidup berarti meresponi panggilan. Ya, hidup berarti meresponi panggilan. Nah, saudara, ada perbedaan besar antara iman dengan kebodohan. Gitu loh. Antara iman dengan kebodohan. Nah, pada saat Petrus keluar dari perahu untuk melangkah di atas air, itu pertanyaannya adalah, itu iman atau kebodohan gitu, saudara. Pada waktu Petrus mau keluar dari perahu.
untuk berjalan di atas air. Nah, banyak tafsiran memang mengenai akan hal ini, dan banyak pendapat juga tentang alasan daripada Petrus keluar dari perahu tersebut. Tetapi Injil Matius ini memberikan penjelasan bahwa Petrus tidak langsung meloncat ke atas air. Catat baik. Matius tidak menuliskan bahwa Petrus langsung meloncat ke atas air. Melainkan, dia memulainya terlebih dahulu dengan meminta izin dari Yesus. Dia berkata bahwa Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Oke. Nah, ketika dia mendapatkan izin, baru dia bergerak untuk melangkah di atas air. Kalau kita melihat siapa Petrus, kita lihat Petrus di Gunung Tabor pada waktu dia melihat penampakan. Ada Musa, ada Elia, Yesus yang bersinar di sana. Dia langsung spontan berkata apa? Kami hendak mendirikan 3 kemah, 1 buat engkau guru, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Lihat, demikian spontannya dia berbicara. Dan memang menarik ya, pada waktu itu belum ada foto, tetapi kok dia bisa mengenali siapa Musa, mana yang Elia. Itu luar biasa sih. Kalau orang di dalam hadirat Tuhan, daya kenal kita begitu luar biasanya. Nah, itulah Petrus. Dia begitu langsung memberikan pendapatnya di Gunung Tabor tersebut. Lalu pada waktu di Taman Getsemani, Petrus begitu langsung spontan, begitu ada seseorang yang hendak menangkap Yesus. Dia mencabut pedang, memotong telinga orang tersebut. Ya kan? Dan lepaslah telinganya. Dan apa yang dilakukan Yesus? Petrus, sarungan pedangmu. Yesus mengambil telinga tersebut dan dikembalikan kepada orang tersebut, ditempelkan di bagian kepalanya lagi di tempatnya semula. Kuping Malkus yang tadi dia putus disambung kembali, ya kan? Lalu bukan cuma sampai di situ juga, pada waktu di Kaisarea, pada waktu Yesus menjelaskan bagaimana ia akan mati, ditangkap, disalibkan dan segala macam, Petrus langsung dengan giat sekali dia menarik Yesus ke belakang dan berkata, kiranya Allah menjauhkan dari hal itu daripada engkau. Sampai Yesus berkata, nyala iblis daripada engkau menjadi batu sandungan bagiku. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa Petrus adalah latar belakangnya seorang yang spontan. Dia orang yang spontan. Apa yang dia pikir, dia langsung aja. Dia orangnya begitu gigih gitu, saudara. Dia begitu nekat dan langsung berani melakukannya tanpa berpikir panjang. Itulah Petrus. Nah, lalu pertanyaan, mengapa Petrus perlu berhenti sejenak pada waktu dia ada di perahu tersebut dan menunggu perintah sebelum dia melangkah keluar dari perahu? Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena Petrus tidak memegang kendali dalam persoalan itu. Kendalinya ada di tangan Yesus. Ya, ada di tangan Yesus. Dengar baik, saudara. Kalau hari-hari ini saudara mengalami situasi yang cukup pelik, cukup berat, saya cuma mau katakan sama saudara, ingat baik, kendalinya ada di tangan siapa? Yesus. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Makanya kenapa perubahan akan terjadi ketika kita benar-benar memahami akan apa? Yaitu memahami, mengenali panggilan daripada Tuhan ini. Makanya saudara yang kasih Tuhan, catat baik bahwa Tuhan bukan mencari orang yang nekat, tapi Tuhan mencari orang yang mau berpetualang bersama dengan Tuhan. Ya, artinya mau bekerja sama dengan Tuhan. Menurut penelitian psikologi Frank Farley, saudara, dikatakan begini bahwa ada orang-orang yang bertipe T. Bertipe T. Maksudnya apa? Orang yang bertipe T itu adalah memiliki kepribadian yang suka mencari petualangan yang menegangkan, dan mereka menyukai olahraga-olahraga yang ekstrim seperti mendaki gunung, parasailing, hand gliding, dan base jumping. Base jumping itu kalau saudara searching di Google, saudara, itu mereka terjun dari tebing yang tinggi dan mereka menggunakan parasut seperti Batman begitu modelnya, saudara. Dan itu memang olahraga yang sebenarnya dilarang dalam artian karena banyak mengalami kematian daripada orang yang mencobanya. Dan itu benar-benar mengerikan sekali karena mereka terjun dan mereka melebarkan sayap mereka dan mereka ikutin arus angin seperti itu, saudara. Bahkan di antara tebing-tebing mereka berbuat seperti itu. Wah, itu benar-benar sesuatu yang mengerikan. Nah, keberanian daripada orang-orang seperti ini dalam mengambil resiko itu sangat dipuji oleh orang banyak. Mereka bisa menjadi YouTuber yang kaya raya, saudara. Karena mereka begitu, konten yang mereka begitu diminati orang banyak. Tetapi sebenarnya, saudara, orang-orang seperti ini menurut para psikolog ini, orang-orang seperti ini rentan terhadap perilaku yang berpotensi merusak diri mereka. Karena mereka begitu berani dan nekatnya
Mereka bisa merusak diri mereka seperti dengan drugs, seksual yang beresiko tinggi, dan mereka juga bisa jatuh dalam perjudian. Nah, makanya saudara, kadangkala ketika kehidupan terasa membosankan, orang-orang seperti ini akan menuntut untuk minta masalahnya diselesaikan secepat-cepatnya. Orang-orang seperti ini terburu-buru. Mereka tidak suka dengan sesuatu yang menunggu, tidak seperti itu. Nah, makanya, saudara yang kasih Tuhan, Anda dan saya yang dipanggil oleh Tuhan, ketika kita mengenali panggilan Tuhan itu bukan untuk kita menjadi orang yang nekat, tapi panggilan Tuhan itu untuk kita belajar untuk menjadi murid. Karena ini bukan cerita tentang olahraga ekstrim, tetapi ini tentang pemuritan ekstrim. Artinya, kita belajar untuk mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, untuk mengenali panggilan Tuhan. Kita perlu nunggu Dia. Kita perlu tunggu aba-aba dari Dia. Saya seringkali coba mengambil keputusan, saya seringkali juga melangkah dengan apa yang saya pikir maunya saya coba melangkah. Seringkali juga kita mengalami hal yang sama, saya juga mengalami kelemahan yang sama juga seperti itu. Tapi Tuhan memang Tuhan yang mengasihi, Tuhan mengingatkan kembali untuk kita belajar dari kesalahan. Nah, di waktu yang lain saya akan membahas area ini lebih dalam lagi, saudara. Tetapi untuk saat ini, saya membahas bahwa bagian yang kedua adalah perubahan terjadi pada saat kita mengenali akan panggilannya Tuhan. Jadi, saudara, catat baik akan hal ini. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga, perubahan terjadi yaitu diawali dengan ketidaknyamanan. Nah, catat baik ya saudara, kalau saudara mengalami ketidaknyamanan, berarti mau ada perubahan, mau ada perkembangan, mau ada pertumbuhan. Nah, mencoba berjalan di atas air pada saat perairan tenang, matahari lagi cerah, udaranya tidak berangin, gitu ya, itu saja sudah cukup menantang kalau kita disuruh, mau nggak jalan di atas air, itu saja sudah sangat menantang kita. Nah, bayangkan kalau Anda melakukannya ketika gelombang sedang berdebur kencang, angin berputar-putar luar biasa, dan pada saat itu pukul 3 dini hari pada kondisi yang sangat pekat gelapnya, dan kondisinya semua dalam kondisi gemetar ketakutan. Bagaimana kira-kira saudara? Mana yang Anda pilih? Mau turun ke air atau tetap di dalam perahu? Saya pasti sama dengan saudara bahwa jauh lebih aman dan jauh lebih nyaman untuk diam di dalam perahu daripada bergerak untuk mau berjalan di atas air. Betul ya? Benar, karena kalau Anda memilih berjalan di atas air, apapun perahu Anda, ada kemungkinan Anda bakal tenggelam. Namun kalau Anda tidak keluar dari perahu, ya dijamin Anda tidak akan pernah berjalan di atas air. Pilihannya sama-sama, ya kan? Artinya kalau kita mau mengalami pengalaman yang berbeda, ya kita harusnya melangkah untuk masuk di dalam hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 14 pada ayat yang ke-29, dikatakan, demikian kata Yesus, datanglah, kata Yesus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, seringkali kita lihat di sini bahwa kita berpikir bahwa ketidaknyamanan adalah itu bukan dari Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah justru Tuhanlah yang menyuruh Petrus untuk meninggalkan lokasi yang aman, meninggalkan lokasi yang nyaman untuk bergerak ke arah Yesus. Saudara, ketidaknyamanan seringkali merupakan indikator kalau Anda sedang berbuah sebenarnya, atau sedang bertumbuh. Karena zona nyaman adalah zona di mana kita sudah terbiasa dengan cara yang lama. Pertumbuhan berarti kita mau bergerak keluar dari comfort zone kepada learning zone. Karena tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Sebaliknya, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. Kalau mau grow, kalau mau mengalami pertumbuhan, mau mengalami perkembangan, maka kita harusnya mau keluar dari comfort zone dan mau belajar hal-hal yang baru. Kalau saya mau memilih yang nyaman, saya nggak perlu jadi seperti hari ini, saudara. Kalau saya memilih yang nyaman. Tapi saudara tahu bahwa di dalam diri setiap orang ada dorongan yang kuat sebenarnya. Ada hasrat yang terdalam, ada gairah yang
membuat dia merasa hidupnya benar-benar hidup. Saudara, harusnya kita menemukan akan hal itu. Walaupun kondisinya nggak nyaman, tapi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, dan kita bergerak ke arah sana, saya percaya saudara, kehidupan kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita memang dihasut, digoda untuk, udahlah, gak usah susah-susah, cari yang nyaman-nyaman aja, yang penting aman, dan segala macam. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya tidak bisa bergerak seperti itu. Saya merasa terpenjara kalau saya tidak menemukan jati diri. Kalau saya tidak bergerak ke arah di mana Tuhan menciptakan saya, apa yang Tuhan sudah tempatkan. Menjadi penjilat, menjadi orang yang mendekati orang-orang lain, bergantung kepada orang lain. Buat saya itu bukan hidup. Dan saya tidak mau menjadi orang seperti itu. Saya tahu apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya, dan itu yang saya kejar. Makanya, di dalam yang namanya zona pertumbuhan, saudara, memang nggak nyaman. Tapi justru di situ saya mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan sampai hari ini pun, saya terus belajar, terus untuk mengalami perkembangan. Saya kasih contoh, kalau kita melihat suatu pohon, saudara. Pada waktu pohon itu berbuah, tentunya dahannya itu harus menanggung beban atau bobot daripada buah-buah tersebut. Dan itu merepotkan buat dahan itu untuk menampung atau menahan daripada buah-buah tersebut. Nah, buahnya akan dimakan orang lain, lalu setelah itu dia akan berbuah lebih banyak lagi. Dan itu tidak nyaman tentunya. Berbuah itu memang merepotkan. Tetapi itulah bukti bahwa kita bertumbuh atau kita mengalami yang namanya perubahan. Dilihat dari apa? Buahnya. Kita harusnya mengalami buah. Gak apa-apa, saudara. Kita nolong orang, kita jadi berkat buat orang banyak dan segala macam. Justru kita mengalami kemajuan dan mengalami perkembangan yang luar biasa. Yang keempat, perubahan terjadi ketika kita mau menerima teguran. Ya, ini yang gak enak seringkali. Perubahan terjadi ketika kita mau menerima teguran. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara, lihat baik-baik kata-kata Yesus. Seringkali yang menjadi penghalang kita mengalami perubahan untuk terjadinya kemajuan, karena kita menjadi seorang yang anti kritik sebenarnya. Pada saat kita memimpin atau pada saat kita dipercayakan suatu jabatan atau bagian, sesungguhnya itulah saatnya kita lebih banyak belajar untuk mendengarkan. Ya, seorang pemimpin hebat bukan sekedar ia pandai dalam berbicara, melainkan ia juga harusnya pandai untuk mendengarkan. Nah, biasanya kalau saya jumpai para senior seringkali sulit bila mana diberikan masukan oleh junior-juniornya. Kenapa sih? Karena orang muda, para senior menganggap orang-orang muda itu sering dianggap sebagai pesaing yang akan menggantikan mereka. Itulah sebabnya para senior seringkali menutup pintu akan ide-ide untuk orang-orang yang lebih muda dari mereka. Saya berikan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa generation is not succession, because succession is talking about replacement. Generation are reinforcement. Generasi anak muda bukan menjadi pesaing Anda, bukan untuk menggantikan Anda. Tapi sebenarnya generasi muda itu justru menjadi bala bantuan untuk orang-orang yang senior. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua dipanggil untuk membawa perubahan. Ingat baik, Anda adalah garam dan terang dunia. Kalau kita dikatakan garam terang dunia, berarti kita menjadi contoh, kita akan membawa orang-orang, yaitu untuk memimpin mereka kepada perubahan, memimpin mereka kepada pertobatan. Itu tugas Anda, tugas saya, tugas kita, orang-orang yang dipanggil Tuhan. Berarti kita semua adalah orang-orang yang disebut dengan para pemimpin. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, pemimpin adalah sumber dari perubahan. Oke? Dan sebagai pemimpin kita harusnya bersahabat dengan perubahan. Karena perubahan adalah sesuatu yang konstan, oleh karena perubahan adalah sesuatu yang konstan, maka dari itu penting bagi kita sebagai para pemimpin untuk selalu mau untuk yang namanya belajar. Sebab ketika seorang pemimpin berhenti belajar, sebenarnya pemimpin itu sedang berhenti untuk memimpin. Sampai hari ini saya tidak berhenti untuk belajar. Apa yang saya pelajari, saya pelajari. Bahkan dari orang-orang yang di bawah saya, yang lebih muda dari saya belajar dari mereka.
Sampai hari ini saya terus belajar, terus lagi belajar, terus lagi belajar. Karena belajar tidak ada hentinya. Malahan ketika kita diangkat menjadi pemimpin, justru harusnya lebih banyak lagi belajar. Pemimpin yang tidak mau berubah, maka hasilnya juga tidak akan berubah. Sebaliknya pemimpin yang mau berubah, maka hasilnya ikut berubah. Dan para pemimpin seharusnya mempersiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Makanya gereja yang mati biasanya ngomongnya cuma cerita yang dulu-dulu saja. Masa lalu saja diomongin. Diingetin lagi tentang hal yang lama. Diingetin lagi tentang hal yang dulu. Pemimpin yang tidak bisa berkembang adalah pemimpin yang cuma cerita tentang masa lalu saja. Hanya itu-itu saja yang diceritakannya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita terus belajar. Karena zaman terus berubah. Dan kita harusnya menjadi orang-orang yang relevan dengan situasi, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita harusnya bisa menjawab kebutuhan orang-orang zaman sekarang apa. Nah, kita harusnya bergerak ke arah itu. Ya kan? Artinya, yang dahulu pernah berhasil, yang dahulu pernah sukses caranya, belum tentu hal tersebut bisa sama suksesnya di zaman sekarang ini. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar. Kita perlu melihat lagi kebutuhan yang ada. Kita perlu memodifikasi lagi dalam artian tekniknya, caranya, bagaimana pendekatannya, bagaimana cara kita membawakannya, sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan zamannya. Makanya kita tidak boleh yang namanya berhenti belajar. Saya berdoa saudara di hari ini, agar hari Minggu ini merupakan hari Minggu yang diberkati untuk kita belajar mengenai yang namanya perubahan. Doa saya kita semua berubah, mengalami perkembangan, mengalami pertumbuhan, dan kehidupan kita menjadi semakin, yaitu berbeda dan menjadi orang-orang yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kami bersyukur berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Aku berdoa biar setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, dimanapun mereka berada, mereka menikmati kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Kami belajar mengenai perubahan. Bahwa setiap orang harusnya mau untuk belajar, untuk berubah. Mengembangkan diri mereka, menghasilkan yang lebih lagi. Tuhan menjaminkan kehidupan setiap kami di dalam kemurahan-Mu Bapa. Aku berdoa Roh Kudus jamah setiap mereka, dimanapun siaran ini disaksikan. Di lokasi manapun, wilayah manapun, kota manapun. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan menjamah dan mengurapi setiap anak-anak Tuhan. Lawatan Tuhan mengubahkan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang ada masalah kesehatan, mereka sembuh sempurna, sehat, menang atas segala penyakit apapun juga. Berkati juga dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka butuhkan di sepanjang bulan September ini, Tuhan, Engkau yang mengetahui segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan, kebutuhan apapun, semuanya dicukupkan dan dicukupi, tidak akan kekurangan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati, yaitu gereja kami Tuhan. Di dalam pelayanan di Gereja Zion Church of Christ, Tuhan kami percaya berkat-Mu ada bersama dengan gereja kami ini. Dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam pertolongan yang Tuhan sediakan. Dan aku mengucap syukur Tuhan, kami percaya buat setiap mereka yang telah memberkati pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau yang mengirimkan orang-orang yang tepat, mengirimkan orang-orang yang terbaik untuk memberkati pelayanan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup di bawah perkenanan Tuhan. Dan kami juga mendapatkan perkenanan manusia juga ada bersama dengan kami. Sehingga kemanapun kami berada melangkah, kami diberkati di dalam segala kelimpahan yang luar biasa. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Doa kami Bapa, biarlah di dalam setiap ibadah online ini terjadi lawatan, terjadi mujizat, dan terjadi pertobatan. Mereka mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Makasih buat firman-Mu, terima kasih buat waktu di hari Minggu yang Tuhan sediakan buat kami. Thank you Lord Jesus, berkati setiap mereka bersama dengan keluarganya masing-masing. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, mari arahkan hati kita. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu.
Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan berkat tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan pribadi, kekuatan di dalam kuasa Roh Kudusnya, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Amin.